kembali di berita heboh. Kan kabare? Pastinya sudah pernah dengar istilah atau sapaan ini ya guys. Siapa yang tak kenal dengan Pulau Dewata? Sepertinya semua orang sudah banyak yang tahu dengan tempat ini. Bahkan juga tidak hanya orang pribumi saja, dari mancanegara juga. Karena pesona yang ditawarkan, tak heran jika Pulau Bali ini banyak didatangi oleh semua orang untuk menghabiskan waktu libur atau bahkan juga tempat tinggal. Nah, kali ini Mimin mau mengajak kalian semua untuk mengutip kekayaan pesona alam dan seni budaya Pulau Dewata Bali. Sudah siap kalian menjelajahi pulau ini? Yuk, langsung aja cekidot! Namun, sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dan penting lainnya. Number 5. Pembagian pulau di Bali. Pulau Dewata, tempat liburan pilihan hampir semua orang. Yang senja di batas lautnya terasa lebih bagus, bahkan jika tanpa kopi sekalipun. Ombaknya adalah favorit para surfer yang sangat mengidolakannya. Dari laut yang biru, pendatang juga bisa menikmati hijaunya pedesaan, asri dan juga tenang rasanya. Namun di Bali, kerinduan wisatawan kembali ke bibir pantainya, ke belakang persawahannya. Nyatanya, banyak cerita-cerita yang berbeda, yang sama, yang selalu saja kudongengkan di hampir seluruh wilayah yang telah kita telusuri sebelumnya. Om Swastiastu. Di Bali, yang jelas kita santai dulu di pantai Arak Bali. Asal saja tidak over untuk mengisi waktu ya. Karena memang banyak yang berpendapat jika waktu di Bali sangat mengerikan dan bergerak sangat cepat. Seperti sejarahnya yang sejak dulu dimulai sebelum kemerdekaan yang pada saat itu merupakan Sunda kecil yang ada di ibu kota Singaraja. Kemudian terpisahkan sehingga menjadi Bali, NTT, dan NTB. Secara geografis, Bali berada di kawasan Selat Lombok dan batas selatan Samudra Hindia, sedangkan utara berbatasan dengan Laut Bali. Perlu kalian ketahui juga nih guys, jika pulau ini diberi lambang berupa elemen pura, candi, bunga lotus, rantai, kapas, dan padi dengan moto Bali Dwipa Jaya. Yang jika diartikan yaitu Jayalah Pulau Bali. Nah, untuk Provinsi Bali sendiri nyatanya terdiri dari beberapa pulau nih guys. Di antaranya yaitu Pulau Nusa Lembingan, Nusa Penida, Pulau Ceningan, Pulau Sarange, dan Pulau Manjengan. Sekiranya ada 9 kabupaten yang ada di Bali, yaitu Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, Tabanan, dan juga Denpasar. Number 4. Masyarakat yang bermukim di Bali. Sebagian besar penduduk masyarakat Bali kurang lebih mayoritas beragama Hindu Siwa. Hal ini terjadi lantaran naturalis dan elit Bali sejak tahun 1881 yang menolak kerak misionaris. Hal itu juga tentunya didukung oleh kolonel Belanda yang pada akhirnya di tahun 1931 mayoritas Protestan berhasil membaptis 12 orang yang di Padalum. Mereka mengikuti suku Islam. Salah satu antropolog Prancis, Michael Picard, pernah menyebutkan jika Bali sebagai museum hidup peradaban agama Hindu. Sedangkan di Jawa sudah sangat memudar lantaran masuknya agama Islam. Nah, hal itu yang membuat Hindu di Bali bukan hanyalah sekadar agama atau keyakinan semata, namun juga berkelindang dengan adat yang ada.
Mungkin hal itulah yang membuat sempat Hindu di Bali dianggap bukanlah agama, tapi digolongkan sebagai aliran kepercayaan. Hingga banyak tokoh yang ada di Bali memperjuangkan pengakuan negara di tahun 1959 dan menjadikan Hindu sebagai agama resmi yang ada di negara Indonesia. Pengaruhnya itu membentuk banyak seni budaya loh, salah satunya yaitu pembagian kasta di masyarakat. Number 3. Adanya pembagian kasta di Bali. Saat ini Bali sudah memiliki 4 kasta, yaitu Brahmana sebagai kasta tinggi, yang serupa dengan pendeta yang biasanya mendapatkan gelar berupa Ida Bagus untuk pria dan Ida Ayu untuk wanita. Yang kedua, kesatria yang mencakup keluarga bangsawan, tentunya mulai dari keturunan kerajaan dan penguasa. Yang ketiga yaitu Waisa, dikhususkan untuk pedagang, dan keempat yaitu Sudra, yang meliputi petani plus orang-orang biasa. Tidak hanya itu saja, bagi kalian yang ingin mengenal lebih detail tentang Bali perlu dicermati. Jika di Bali itu anak pertama, anak kedua, dan lainnya berbeda nama loh. Untuk anak pertama biasanya diberi nama awalan Wayan, Putu, dan juga Gede. Sementara untuk awalan anak kedua yaitu Made, Nengah, dan Kadek. Lanjut ke anak ketiga diawali dengan nama Nyoman atau Komang. Sedangkan anak keempat diberi awalan Ketut. Uniknya, tidak sampai di sini saja loh wargators. Untuk membedakan anak perempuan dan lelaki, biasanya diberi imbuhan huruf I. Untuk anak laki-laki, misal I gede Panulu. Sedangkan untuk perempuan yaitu U. Number 2. Orang Bali Aga. Sebelum agama Hindu masuk di wilayah ini, ternyata ada penduduk tua yang adanya di dataran tinggi. Biasanya kebanyakan masyarakat ini berada di desa Trunyan, Kintamani. Nah, di penduduk ini ada keunikan tersendiri loh, di mana orang yang sudah meninggal itu tidak dibakar atau dikuburkan, melainkan di jenazah diletakkan begitu saja di bawah pohon menyan. Bahkan hanya diberi pagar bambu saja loh. Namun anehnya nih guys, jasadnya itu tidak berbau busuk meski sudah cukup lama didiamkan begitu saja. Di Bali Aga ini kebanyakan atau seringkali melakukan upacara adat yang disebut dengan ngabet. Atau lebih jelasnya yaitu upacara kremasi dengan cara mengart jasad menggunakan wadah. Sedangkan di kawasan Karangasemnya dikenal dengan tradisi yang tak kalah unik, yaitu Makere Kari, yaitu tradisi 1 lawan 1 dengan menggunakan senjata dari segepok pandan. Acara ini bisa kalian jumpai di bulan Juni selama 2 hari dan juga dimulai dari jam 3 sore guys. Kelihatannya memang sangat seru loh. Dengan tradisi ini yang membuat Bali sangat identik dengan adat yang masih dipegang teguh meski zaman sudah semodern saat ini guys. Number 1. Ritual yang sangat kaya. Sudah bukan hal yang lazim lagi jika di Bali ini banyak dikenal sebagai tempat atau kawasan yang kaya akan ritualnya. Bahkan ritual aneh dan menarik bisa Anda jumpai hingga saat ini di kawasan Bali Aga lainnya ya guys. Seperti halnya di desa Pengotan Bangli, yang dimana di desa ini ada sebuah ritual menarik, yaitu nikah massal. Biasanya ritual ini baru digelar 2 kali dalam setahun loh. Sangat cukup menarik ya guys.
Tak heran dong jika banyak turis mancanegara yang sangat betah di kawasan Pulau Dewata ini. Ternyata masih sangat kental adat istiadat kunonya yang tidak secara semerta-merta ditinggal begitu saja meski dunia sudah hampir berubah. Hihihi.